Jadi annya main di belakang. Yang menasabkannya tetap an, cuma main di belakang. Yang dikedepankan adalah li. Nah, gitulah. Kadang yang namanya guru besar itu tidak harus selalu di depan, di belakang main, ya. Yang kesana kemarinya guru-guru kecil, yang di belakangnya guru besar, tetap yang berperan guru besar. Guru besarnya adalah an, ya. Jika channel ini bermanfaat, silahkan tombol subscribe, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan sekalian umat sampai hari kiamat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bab al-af'al. Kita mengetahui bahwa kalimat fi'il ada 3. 1 fi'il madhi, 2 fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amar. Contoh doroba, yadribu, idrib. Doroba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari, idrib fi'il amar. Baik. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum fi'il mudhari. Setelah kita membahas hukum fi'il madhi, bagaimana hukum fi'il madhi dari segi i'rabnya? Mabni apa? Mabni fathah. Kita sudah membahas hukum fi'il amar. Bagaimana hukum fi'il amar? Mabni jazm, dijazmkan, ya, dijazmkan. Bagaimana dengan fi'il mudhari? Wa huwa marfu'un abadan. Fi'il mudhari itu selamanya dirofa'kan. Pegang. Fi'il mudhari selamanya beri'rab rofa. Yansuru itu selamanya begitu. Sedang menulis, yaktubu, sedang belajar, yata'allamu, akan berdiri, yaqumu, gitu. Sedang tidur, yanamu, akan makan, yakulu. Ujungnya mana yakulu? Yakulu. Lu. Marfu kan? Apa tanda rofanya? Dhamma. Bacakan redaksinya. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadhi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannatsi salimi wal fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Ini fi'il mudhari itu marfu'un abadan, rafa selamanya. Hatta yadkhula, sehingga masuk, alaihi atas fi'il mudhari, opo nasibun, yang menasobkan, au jazimun, atau yang menjazmkan. Sampai fi'il mudhari'nya dimasuki, didahului oleh yang menasobkan atau yang menjazmkan. Jadi selama fi'il mudhari'nya tidak didahului oleh yang menasobkan, tidak didahului oleh yang menjazmkan, i'rabnya rofa. Masuk yang menasobkan jadi nasob, masuk yang menjazmkan jadi jazm, gitu. Ya. Hukum fi'il mudhari adalah mu'rab berupa i'rab rofa. Rofanya fi'il mudhari ketika tidak didahului oleh amil nawasib atau amil jawazim. Jadi amilnya adalah amil ma'nawi. Loh, apa di amil ma'nawi? Jadi begini, amil itu yang nyuruh kan?
Coba definisi i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Kan begitu. I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat karena berbedanya amil. Kalau ada yang nyuruh rajulun, ada yang nyuruh jaa rajulun. Jaa rajulun. Rajulun dibaca lun karena ada jaa. Jaa telah datang, siapa rajulun? Seorang laki-laki. Ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki. Sekarang dibaca rajulan karena ada yang nyuruh, siapa yang nyuruhnya? Ra'aitu. Ya, ra'aitu. Yang nyuruh gimana? Gini, rajulun jadi fa'il jadi jaa. Berarti yang nyuruh ropa lapad rajulun itu adalah jaa. Ya. Rajulan dibaca rajulan nasob karena jadi maf'ul bih dari ra'aitu. Jadi siapa yang nyuruh? Ra'aitu. Nah, fi'il mudhari pun sama demikian. Fi'il mudhari kalau tidak ada yang nyuruh ya ropa. Ya. Yaktubu. Sebelum yaktubu ada yang kelihatan nyuruh gak? Gak ada. Karena tidak kelihatan ada yang nyuruh, maka yaktubu dibaca ropa. Kemudian datang an yaktuba. Sekarang dibaca yaktuba. Kelihatan yang nyuruhnya apa? An ini nyuruh nasob. Jadi dibaca yaktuba. Oke. Lam yaktub. Ujungnya huruf akhir pada yaktubu dibaca apa? Jazm. Tanda jazmnya dengan apa? Dengan sukun. Siapa yang nyuruh? Lam. Kelihatan lamnya? Kelihatan. Jadi kalau an yaktuba dibaca nasob, kelihatan yang nyuruhnya an. Lam yaktub, kelihatan yang nyuruhnya siapa? Lam. Yaktubu dibaca ropa, kelihatan nggak yang nyuruhnya? Nggak ada, nggak kelihatan. Bukan nggak ada, tidak kelihatan. Karenanya disebut amil ma'nawi, ya. No. Amil lafzi, pertama amil lafzi bisa diucapkan, ya. Seperti ropanya fa'il oleh fi'il, ropanya khabar oleh mubtada, ya. Oh. Ada amil ma'nawi. Amil ma'nawi itu tidak bisa diucapkan. Amil ma'nawi. Pertama, amil ma'nawi itu tajarud, kosong. Jadi kosongnya fi'il mudhari dari amil nawasib dan amil jawazim menyebabkan fi'il mudhari beri'rab ropa. Disebut tajarud. Jadi amil ma'nawi yang pertama adalah tajarud. Apa tajarud? Kosong. Ketika fi'il mudhari tidak didahului amil nawasib, tidak didahului oleh amil jawazim, maka fi'il mudhari dibaca rofa. Yang kedua, amil ma'nawi itu ibtida, permulaan, karena di awal, ya. Jadi keberadaan mubtada di awal kalam menyebabkan mubtada beri'rab rofa. Baik, langsung contoh alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Kenapa alhamdu dibaca rofa, dibaca alhamdu? Karena berada di permulaan. Nanti kita bahas disebut mubtada. Karena berada di permulaan. Setiap kalimat isim yang ada di permulaan harus dibaca rofa. Alhamdulillahi. Nah, secara lapad sebelum alhamdu ada yang kelihatan nggak yang membuat alhamdu dibaca rofa secara lapad? Enggak kelihatan. Kenapa alhamdu dibaca rofa? Karena di permulaan. Karenanya disebut sebagai amil ma'nawi, ya. Baik, kita simpulkan i'rab fi'il mudhari itu adalah rofa selama tidak didahului oleh amil nawasib dan tidak didahului amil jawazim. Pertanyaannya, bagaimana kalau fi'il mudhari didahului oleh amil nawasib? Nasob. Bagaimana fi'il mudhari jika didahului oleh amil jawazim? Jazm. Berarti kita harus tahu mana amil nawasib, mana amil jawazim. Mana kalimat-kalimat yang bisa membuat fi'il mudhari jadi nasob? Mana kalimat-kalimat yang bisa membuat fi'il mudhari menjadi jazm? Oke. Kita bahas. Fan nawasibu asyaratun. Maka bermula amil nawasib asyaratun ada 10. Ada berapa kalimat yang bisa menasobkan fi'il mudhari? 10. Wahia dan bermula asyarah an adalah an. 1 an. Walan 2. Wa idzan yang ketiga idzan. Wa kai dan yang keempat kai.
walamu kai ke-5, lam kai, walamul juhudi ke-6, wa hatta ke-7, wal jawabu bil fa'i 8, wal wawi jawab dengan wawu 9, wa au dan yang ke-10 au. Ada 10 amil nawasib. An, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta, jawab fa, wawu, au. Jawab dengan wawu, au. Kita bahas pelan-pelan ya. Ini nggak bisa buru-buru ini. Ya, kita bahas pelan-pelan. Kenapa? Karena kita nanti akan mengetahui tentang dalemannya amil nawasib. Kalau hanya sekedar lihat tampilannya gampang. Yaktubu yaktuba, yang tadinya u jadi a. Siapa yang mengakannya? An, gampang. Tapi kita akan gali lebih dalam. Karenanya kita bahas pelan-pelan. Mudah-mudahan sih bisa selesai dalam beberapa pertemuan. Baik. Kita baca di sini. An-nawasib, amil nawasib adalah kalimat-kalimat yang menyebabkan fi'il mudhari yang dimasukinya beri'rab nasab atau mansub. Amil nawasib itu ada 10 terbagi 2. Jadi yang 10 terbagi 2. 1, menasobkan fi'il mudhari dengan zatnya sendiri. An, lan, idzan, kai, masdariyah. Ini yang 4. An, lan, idzan, dan kai masdariyah menasobkan fi'il mudhari dengan zatnya sendiri. Contoh. Yadribu dahului dengan an. An yadriba. Sekarang yadriba i'rabnya rofa atau nasab? Nasab. Siapa yang menasobkannya? An. Jadi an ini memiliki kekuatan full untuk menasobkan fi'il mudhari. Sehingga mau tidak mau, yadribu setelah ada an pasti dibaca yadriba. Menasobkan dengan dirinya sendiri. Ya. Lan. Ya. Coba yadribu dahulu dengan lan. Lan yadriba. Sekarang yadriba i'rabnya gimana? Nasab. Siapa yang menasobkannya? Lan. Lan yang menasobkannya dan sendiri. Idzan dan lain sebagainya, samalah kalau di dalam contoh. Jadi ini keempat huruf ini, an, lan, dan idzan, an, lan, idzan, dan kai masdariyah ini menasobkan dengan zatnya sendiri. 1. Yang kedua, menasobkan fi'il mudhari dengan kalimat an yang disimpan setelahnya secara tersembunyi. Ulangi, menasobkan fi'il mudhari dengan kalimat an yang disimpan setelahnya secara tersembunyi. Sampai di sini paham? Jadi ada an yang tersembunyi gitu loh. Ada an tersembunyi. Contoh aja begini. Lian suro. Lian suro. Mana fi'il mudhari? Yan suro. Mana amil nawasibnya? Li. Nah, yang menasobkan yan suro itu bukan li. Tapi ada an yang tersembunyi setelah li. Jadi kalau kita dikorek itu, lian suro itu, oh ternyata bukan lian suro, tapi lian yan suro. Lian yan suro. Jadi nasabnya yan suro itu sebenarnya bukan dengan li, tetapi dengan apa? Dengan an. Mana annya? Tersembunyi. Lian suro. Paham ya? Jadi annya main di belakang. Yang menasabkannya tetap an, yang menasabkannya tetap an, cuma main di belakang. Yang dikedepankan adalah li. Nah, gitulah. Kadang yang namanya guru besar itu tidak harus selalu di depan, di belakang main, ya. Yang kesana kemarinya guru-guru kecil, yang di belakangnya guru besar, tetap yang berperan guru besar. Guru besarnya adalah an, ya. Nah, yang tersembunyi ini terbagi 2. Pertama, boleh menyimpannya dan boleh juga menampakkannya. Jadi boleh dibaca lian yan suro dinampakkan, boleh disembunyikan lian suro.
Mana? Yakni lam lit ta'lil, atau istilah musannif pengarang kitab ini adalah lamukai. Ya, lamukai. Nanti kita bahas apa itu lamukai. Ya. Jadi lam lit ta'lil, lam yang memiliki makna ilat. Ilat itu alasan. Lian suro, agar supaya. Agar supaya, gitu ya. Artinya itu agar supaya. Liyaqdiyallahu amron kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinah. Liyahlika, supaya contoh di dalam Al-Quran adalah liyahlika. Mana fi'il mudhari'nya? Yahlika. Aslinya i'rab fi'il mudhari' sebelum ada li gimana? Yahliku, harus dibaca ropa. Sekarang dibaca liyahlika. Nah, ini liyahlika, agar liyahlika man halaka an bayyinah. Nah, ini yang menasobkan yahlika itu bukan li, tapi an yang tersembunyi. Coba nampakkan annya. Li'an yahlika. Ini lam kai atau lam li ta'lil. Nah, ini kalau lam kai itu menyimpannya boleh. Boleh disimpan, boleh ditampakkan. Boleh dibaca liyahlika, boleh dibaca li'ayyahlika. Ya. Yang kedua, wajib menyimpannya dan tidak boleh menampakkannya. Wajib menyimpan dan tidak boleh menampakkannya. Yakni setelah awamil berikut. Lam juhud, hatta, jawab dengan fa atau fa sababiyah, jawab dengan wawu, wawamanya au. Kita bahas contoh-contohnya ya. Amil nawasib yang 10 itu, satu, an. Artinya, maknanya bahwasanya. Contoh, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu. Mana fi'il mudhari yang dinasobkan dengan an? Satu, tadhhabu. Dua, ya'kulahu. Ini kan fi'il mudhari. Ya. Tadhhabu. Apa tanda mudhari'nya? Mudhari'ahnya? Ta. Ya'kulahu. Apa tanda mudhari'ahnya? Ya. Coba. An tadhhabu. Anggap tidak ada an. Baca. Tadhhabuna. Kan kalau nggak ada an, i'rabnya berarti rofa. Sekarang datangkan an. An tadhhabu. Tadhhabu sekarang i'rabnya apa? Nasob. Apa yang menasobkannya? An. Apa tanda nasobnya? Apa tanda nasobnya tadhhabu? Hadzfun nun. Apa tanda nasabnya? Hadzfun nun. Kan aslinya tadhhabuna. Betul? Sekarang an tadhhabu. Apa tanda nasabnya? Hadzfun nun. Kita ulangi. An tadhhabu. Mana fi'il mudhari yang dinasabkan? Tadhhabu. Mana tanda mudhari'ahnya? Ta. Coba anggaplah belum adaan. Baca tadhhabuna. Tadhhabuna i'rabnya apa? Tadhhabuna i'rabnya apa? Ropa. Karena belum ada amil nawasib, amil jawazim. Sekarang masukkan amil nawasib. An tadhhabu. Jadi tadhhabu pada contoh an tadhhabu i'rabnya apa? Nasob. Tanda nasobnya dengan apa? Dengan hadzfun nun. Emang ada berapa tanda i'rab nasob? Ada 5. Walin nasbi khamsu alamatin. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadzfun nun. Apa yang ditandai i'rab nasab dengan hadzfun nun? Af'alul khamsah. Wa amma hadzfun nuni fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil lati raf'uha bi sabatin. Oke, antadzabu. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu. Mana fi'il mudhari yang kita jadikan contoh? Ya'kulahu. Coba anggaplah belum adaan. Baca ya'kuluhu. Kalau belum adaan dibaca ya'kuluhu. I'rabnya apa?
rofa, karena belum ada amil nawasib dan belum ada amil jawazim. Sekarang masukkan an amil nawasib. Kulahu. Kulahu. Mana fi'il mudhari'nya? Kula. Fi'il mudhari' mana? Kula. Fi'il mudhari' dari fi'il madhi lapad akala. Akala kulu. Dahului dengan an kula. Apa tanda nasab pada lapad kula? Fathah. Kenapa dengan fathah? Fi'il mufrad. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatalin nasbi fi salasati muadi'a fil ismil mufradi wa jammi taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Itu an bahwasanya. Yang kedua lan. Apa artinya lan? Tidak akan. Apa artinya lan? Tidak akan. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Mana contoh fi'il mudhari' yang kita bahas? Fi'il mudhari'nya nu'mina. Amil nawasibnya lan. Coba anggap belum ada lan. Baca nu'minu. I'rabnya harus rofa. Sekarang datangkan lan. Baca lan nu'mina. Yakin ini nu'mina fi'il mudhari'? Yakin? Apa tanda mudhari'nya? Tanda mudhari'nya apa? Nun. Ya. Menunjukkan mutakallim ma'al ghair. Kami tidak akan beriman. Lan nu'mina. Ya. Oke, amil nawasib lan, fi'il mudhari'nya nu'mina. Tanda nasab pada nu'mina apa? Fathah. Kenapa? Fi'il mudhari' wuku mufrad. Oke, lan nu'mina. 3 idzan. Jika begitu, ya. Sa'ajtahidu fi durusi. Kemudian ada yang ngomong idzan tanjah. Jadi kalau idzan itu harus ada dua arah, dua orang. Seorang ngomong kemudian dijawab sama yang lain. Pamannya kata Alpin, sa'ajtahidu fi durusi. Aku akan serius belajar. Kata Derobi, idzan tanjah. Oh, jika begitu kau pasti sukses. Idzan tanjaha. Idzan tanjaha. Jika begitu kau sukses. Jadi ini penggunaan idzan itu seperti itu. Jadi harus ada pembicaraan dua orang yang berdialog, ya. Sajtahidu fi durusi, kata temannya, idzan tanjaha. Jika begitu, ya. Jika demikian kamu akan sukses. Idzan tanjaha. Mana amil nasibnya? Idzan. Fi'il mudhari'nya tanjaha. Coba fi'il mudhari'nya apa tanjaha? Najaha. Najahayan jahu. Sekarang dahulu dengan idzan tanjaha. Oke. Keempat, kai, agar supaya. Ini yang tiga ini, kai, lam jud artinya agar supaya. Ya. Kai. Kai masdariyah. Contoh, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Mana fi'il mudhari'? Yakuna. Mohon maaf salah nulis. Harusnya nggak pakai tanwin. Kaila yakuna. Ya. Mana amil nawasibnya? Kai. Jangan anggap la-nya. Ini la nafi. Kai. Amil nawasibnya kai. Ya. Kaila yakuna. Anggaplah belum ada kai. Baca yakunu. Sekarang dahulu dengan kai. Kaila yakuna. Siapa yang menasabkan yakuna? Kai. Agar supaya. 5, lamu kai. Bentuknya lam tetapi memiliki makna kai. Kai itu tadi agar supaya. Jadi lamnya memiliki makna kai, agar supaya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira. Mana fi'il mudhari'? Yaghfira. Coba anggap belum ada li. Yaghfiru. Dahulu dengan li. Liyaghfira. Gitu. Li-nya disebut dengan lamukai. Lam memiliki makna alasan, agar supaya. Ya. Pokoknya begini, kalau ada fi'il mudhari' didahului dengan li, itu pasti dibaca nasab. Liyaghfira. Ya. Siapa yang menasabkannya? An, yang tersembunyi, ya.
aslinya li'an yaghfiro, sebagaimana tadi sudah kita bahas. Yang keenam, lamul juhud. Lamul juhud. Lamul juhud kalau dari segi tampilan sama dengan lam mukai. Tuh, liyu'adziba. Sama fi'il mudhari dihului dengan li. Bedanya kalau lam juhud itu ada makana atau lam yakun. Jadi dahulu dengan makana atau lam yakun. Nanti kita bahas dalam uraian berikutnya. Jadi kalau liyu'adziba, liyaghfiro umpamanya ya, didahului dengan makana atau lam yakun, namanya lam juhud. Namanya lam juhud. Kenapa dinamakan lam juhud? Karena mengandung makna pengingkaran. Juhud itu ingkar. Enggak. Maka Allah ni'adzibum. Allah tidak akan mengadab mereka. Enggak. Kan gitu ya. Liyu'adzibahum. Mana fi'il mudhari di sini contoh? Yu'adziba. Coba anggap belum ada li. Yu'adzibu. Awali dengan li. Liyu'adziba. Siapa yang menasabkannya? Lam. Lamnya dinamakan lam juhud. Lam juhud. Apa sih lam juhud? Nanti kita bahas. 4. Hatta, sehingga. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Ada berapa fi'il mudhari yang dinasabkan di contoh ini? Ada berapa? 2. 1. Lan nabroha. Nabroha. Apa amil nasibnya? Lan. Mudhari'nya nabroha. Ini contoh untuk nomor 2 tadi ya. Coba anggap belum ada lan, dibaca nabrohu. Sekarang ada lan jadi lan nabroha. I'rabnya nabroha jadi nasab. Siapa yang menasabkannya? Lan. Oke. Hatta yarji'a ilaina. Mana contoh fi'il mudhari'nya? Yarji'a. Oke, yarji'a. Anggap belum ada hatta, yarji'u. Datang hatta yarji'a. Nasab sekarang. Ya. Qalu mereka mengatakan Bani Israil lan nabraha ali akifin. Kami tidak akan henti-hentinya ya menyembah patung yang mirip anak sapi hatta yarji'a ilaina Musa, sehingga Musa kembali kepada kami. Oke. 8. Jawab dengan fa. Maka la tal'ab fayadhi'a amaluka. La tal'ab fayadhi'a amaluka. Jangan bermain, maka cita-citamu akan terbengkalai. Oke. Fayadhi'a. Buang fa-nya. Yadhi'u. Sekarang ada fa. Fayadhi'a. Nah, ini dinasabkannya yadhi'a ini bukan dengan fa, tetapi dengan an yang tersembunyi setelah fa. Ini kalau dibolekerkan, dibukakan, bagaimana? Fa'an yadhi'a. Fa'an yadhi'a. Cuma nggak dinampakkan. Jadi fayadhi'a amaluka. Jawab dengan wawu seperti halnya halla adaita wajibataka. Halla adaita wajibaka wa yashkuruka abuka. Halla adaita, kenapa kau tidak menunaikan wajibaka, kewajibanmu? Kenapa kewajibanmu tidak ditunaikan? Nyapu, ngepel, ya. Wa yashkuruka abuka. Seperti halnya orang tuamu, ayahmu akan berterima kasih kepadamu. Wa yashkuruka. Aslinya wa an yashkuruka. Wa yashkuruka. Yang terakhir au. Artinya bukan atau. Ya, au yang ini bukan atau. Kalau au yang atau itu bukan au amil nawasib. Ya, itu au huruf atap. Kalau yang atau disono bahasanya. Mirip di sini au, ya. Apa bedanya au yang artinya atau dengan au yang artinya kecuali? Lihat aja di sini. La aqtulannal kafira ayuslima. Laqtulannal kafir, aku pasti akan membunuh orang kafir, au yuslima, kecuali dia masuk Islam. Gitu. Ya. Au yuslima takdirana au an yuslima, au ayuslima. Nah, ini 10 amil nawasib ya sebagai contoh membuat fi'il mudhari ini wajib dibaca nasab yang tadinya rofa. An, lan, idzan, kai, lamu juhud, hatta, jawab fa, jabau, dan yang ke-10 adalah au. Nah, setelah ini kita jabarkan tuh banyak bahasannya,
an aja banyak tuh bahasannya. Lan nggak begitu banyak. Idzan juga lumayan agak banyak bahasannya. Oh, puyeng kan? Karena pelan-pelan aja ya. Kita pelan-pelan sampai di sini aja dulu ya. Karena mungkin besok kita bahas an aja. Mudah-mudahan bisa selesai dalam satu kali pertemuan, bahas an aja. Ya. Gitu. Karena ini merembet kemana-mana masalahnya. Merembet kemana bahasannya ya. Tapi ini apa kelebihannya ketika kita bahas seperti ini, kita benar-benar bisa memahaminya secara mendalam. Ya, bukannya sekedar memahaminya dalam cangkangnya saja, tapi an itu apa gitu kan ya. Baik, sampai di sini nanti kita bahas makna amil nawasib satu persatu. Apaan, apalan, apa idzan, ida kaya dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa memahami secara utuh dan menyeluruh tentang amil nawasib ini. Insyaallah semoga Allah berikan kemudahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.